Sejarah dan ketahanan konteks nasional. Ketahanan nasional adalah salah satu konsep utama dalam menjaga integritas, kedaulatan, dan keamanan suatu negara. Sejarah ketahanan nasional berkembang seiring evolusi peradaban manusia. Konsep ini dapat ditelusuri hingga zaman kuno ketika kerajaan-kerajaan pertama muncul. Pada masa itu, pertahanan terutama melibatkan aspek militer, seperti pertahanan benteng dan pasukan. Dalam sejarah modern, peran ketahanan nasional menjadi sangat penting selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Perang ini mengguncang dunia dan mengubah dinamika geopolitik secara drastis. Negara-negara mulai memahami bahwa ketahanan nasional tidak hanya melibatkan kekuatan militer tetapi juga stabilitas ekonomi, dukungan politik, dan aspek-aspek lain yang memastikan kelangsungan negara. Ketahanan nasional dalam konteks Indonesia. Kisah indah kepulauan ini dipenuhi dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang kaya, serta interaksi dengan peradaban lain seperti Cina, India, Arab, dan Eropa. Dulu, kepulauan ini adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang menjadi rebutan berbagai negara asing. Selain itu, Indonesia juga terkenal karena pernah dijajah oleh beberapa negara Eropa, terutama oleh Belanda. Perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan dan pengalaman kolonialisme menjadi faktor penting dalam membentuk konsep ketahanan nasional Indonesia. Pengaruh dinamika geopolitik. Ketahanan nasional tak hanya dipengaruhi keadaan dalam negeri, tetapi juga oleh berbagai peristiwa geopolitik internasional dan regional. Negeri kita, dengan letak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, seringkali menjadi sorotan utama dalam politik Asia Tenggara. Selain itu, hubungan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional kita. Definisi pokok-pokok pikiran dalam konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional mengandung prinsip mendasar tentang bagaimana sebuah negara menghadapi tantangan dan menjaga kedaulatan serta keamanannya. Yuk, simak inti pemahaman dalam konsep ketahanan nasional berikut ini. Kemandirian ekonomi. Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pentingnya mengurangi ketergantungan pada ekonomi luar. Keamanan militer. Keamanan militer adalah elemen penting dalam konsep ketahanan nasional. Ini mencakup upaya untuk mempertahankan dan membangun kemampuan militer yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah hal yang penting dalam memastikan stabilitas dan kekuatan negara. Kedaulatan dan identitas kultural. Ini mencakup pelestarian budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional dalam menghadapi pengaruh luar. Teknologi dan inovasi. Negara harus mampu mengikuti perkembangan teknologi terkini dan melibatkan inovasi dalam berbagai sektor. Hubungan antara ketahanan nasional dan keamanan nasional. Ketahanan nasional dan keamanan nasional seringkali dijadikan satu, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Ketahanan nasional lebih luas dan mencakup kemampuan suatu negara bertahan dalam berbagai situasi. Sementara itu, keamanan nasional lebih spesifik dan terkait dengan aspek militer dan pertahanan negara. Keamanan nasional berfokus pada menjaga integritas wilayah dan ketertiban dalam negeri. Definisi hakikat TANAS. Hakikat TANAS, tanah air dan ketahanan nasional, adalah konsep yang unik dalam kerangka ketahanan nasional Indonesia. Dalam konteks konsep hakikat TANAS, ada beberapa poin penting yang perlu diperjelas. Makna tanah air. Tanah air adalah sumber daya yang berharga dan menjadi bagian integral dari identitas nasional. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjadi esensial dalam memastikan integritas dan keamanan tanah air. Konsepsi TANAS Indonesia. Bagaimana negara ini memandang dan menerapkan konsep hakikat TANAS dalam praktiknya? Mencakup strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga tanah air dan ketahanan nasionalnya. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperjelas.
diplomasi dan hubungan luar negeri, pengembangan sumber daya, keamanan maritim, keragaman budaya,